kabur lah itu namanya. Bukan, aku sebelumnya di-kick si Juma. Nggak ada yang kick, ngaco loh. Ah, kau kadang kau ingkar aja kerjamu, ingkar aja kerja kau. Framing aja kau terus. Apa diskusinya dari diskusi aja lah. Kau kan tadi sok ketangkap PTT. Diskusinya. Nah, kalau kau mau diskusi, sebenarnya kita buat dulu aturan main diskusinya, biar jangan ada yang mendominasi, biar seru, biar jangan ada cuman nanya-nanya saja, ada cuman jawab-jawab saja. Itu baru benar. Perasaan kau yang terus Iya. bertanya, kok aku jawab terus, kau nanya aja kau terus. Gitu loh dia, bocil. Tapi kalau aku bilang sama kalian kayak gitu, kalian janganlah aku framing. Kalau cuma framing kayak gitu, aku pun pernah naik dia bisa di-kick sama si Edis. Tapi saya nggak pernah merasa jago. Jadi Siapa kan, lagi? Si Mikana, si Yosef, si Erka. Udah aku datangin si Wito Darel. Apalagi si Gabriel. Si Gabriel siapa lagi itu? Gabriel nama anak Sorry. si Gabriel. Ah, kau Gabriel. Nama anaknya itu. Si Gabriel, si Raja Debat, si CP. Udah semua aku datangi Komal itu Darel. Kau biar Aku kau kalau- dengar. Kalau kau mendatangi Komal is Kristen wajar, ini aku si Edis kumarahi. Si Edis kumarahi. Mantap. Ya udah diskusi aja sama Ustadz Dio. Gimana kalau kita pakai timer Ustadz? Bocil, kutanya dulu kau berani nggak memarahi Juma? Ah? Berani nggak kau memarahi gurundamu si Juma itu? Kalau kau anggap dia salah. Nah, apa salahnya? Apa salahnya? Nah, begitu. Andailah dulu di suah peristiwa ada bertentangan pikiranmu dengan si Juma. Juma melontarkan kata-kata yang nggak sesuai dengan iman keislaman. Berani nggak kau menegur si Juma? Kau sebagai adik stambuknya. Emang salahnya di mana? Gurunda itu salahnya di mana? Saya nggak tahu salahnya di mana. Hai, Juma ini kan manusianya ini. Andai Juma melakukan kesalahan, Si Victor ini framing aja kau terus. Kau mau diskusi apa enggak? Iya, Boleh. diskusi aja lah. Andai. Jangankan Bang Zuma, presiden aja kalau salah aku tegur. kayaknya nggak pernah ada yang berani negur Juma. Aku lihat. Siapa bilang? Memang itulah bedanya agama Islam dengan Kristen. Kalau Kristen itu nggak tahu aturan, nggak tahu adab, nggak tahu tata krama. Kalau Islam itu ada aturan, ada adab, ada tata krama. Bagaimana cara kita menasehati pemimpin yang keliru atau salah. Itu ada tata kramanya, bos. Ada alurnya. Jadi nggak mau keluar terus. Nggak pernah kami lihat. Emang kau tahu apa? Emang kau bisa lihat isi handphonenya Bang Zuma? Emang kau Pernah jaga nggak kau seharian? negur si Ya, Juma? Berani kau dia negur si Juma? gue berani. Tanya aja Bang Zuma. Pernah aja kau Bang lakukan? Zuma. Iya, kami umat Islam itu berani menegur siapapun yang salah, siapapun yang keliru. Tapi ada caranya, ada adabnya. Begitu loh. Masa kau tak paham? Kok aku pakai bahasa Indonesia, kau paham gak sih? Kesalahan dalam debat lintas agama? Apa? Pernahkah Juma melakukan kesalahan, salah berdakwah dalam debat lintas agama yang mana pernah nggak? Ya, untuk selama ini aku belum dapatkan lah. Kalau memang ada. Belum dapatkan. Nggak berani kau berkomentar sama si Juma. Oke, apa salahnya? Contohnya apa? Contohnya dulu, Juma mengatakan bahwa Tuhannya sesembahan orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi sama dengan Tuhannya orang Islam. Setuju kau? Enggak begitu narasinya, bos. Enggak begitu narasinya. Tuhannya orang Yahudi. Kayak mana? Kau lah dulu, kasih lah narasimu. Nah, inilah aku bilang tadi, kau kan cuma pandai asumsi. Kau framing orang, kau asumsi orang, kemudian kau simpulkan sendiri. Enggak begitu narasinya Bang Zuma. Coba. Nah, itu aja nggak ada gimana? Kesalahannya yang mana? Kau aja nggak bisa. Oleh karena ucapan si Juma itulah dia pucat lawan aku. Framing aja kau mana nggak ada kayak gitu. Framing aja kau. Jadi kau menentukan apa yang lawan Apa? debat sama dia. Jadi kau yang menentukan. Apa? Sekarang gue tanya kau. Tadi kau bilang kalau seandainya Bang Zuma salah,
Ya. Berani nggak kau dia kau Sesuai tegur? dengan Aku udah iman jawab. keislaman apa yang Bentar, diterangkan si bentar. Juma. Enggak kau negor. Gantian dulu lah, gantian ngomongnya. Kau bilang tadi kalau seandainya Bang Zuma salah, berani nggak kau dia tegur dia? Aku bilang berani. Kenapa enggak? Bang Zuma itu bukan anti kritik. Bang Zuma itu mau ditegur kalau ditegur dengan ilmu, dengan adab, sopan santun. Nggak kayak kalian. Kalau di gereja, kalau pendeta mau salah, romo mau salah, nggak ada yang tegur. Mana berani kalian tegur? Beda kami di Islam, bos. Di Islam itu, siapapun yang salah, siapapun yang keliru, kita tegur dia, kita nasihati dia. Ada jalurnya, ada caranya, ada etikanya, ada moralitasnya, ada akhlaknya. Nggak langsung-langsung, kurang ajar kayak kau. Nah, itu kan sudah aku jawab tuh. Terus kau bilang lagi, ayah, kalau begitu apa kesalahannya Zuma? Pernah nggak kau begini? Loh, aku sudah jawab. Selama ini aku udah dapatkan kesalahan itu. Kau bilang banyak, apa contohnya? Kau narasikan sendiri kan? Itulah aku bilang tadi di awal, kau suka framing orang. Padahal dalam kitabmu dilarang itu, bohong-bohong begitu dilarang. Kau aja suka bohong, gimana? Buka YouTube Victor. Jangan bohong lah, kita diskusi aja, nggak usah bawa-bawa orang lain. Oke, mari. Sini kopinya, sini kopi. Ya diskusi lah kau dari Ketika Bocil. Oh, ketika tentang ketika PTT. ketika Yahudi, orang-orang Yahudi, mereka itu mengakui Tuhan itu satu, alias Esa. Islam juga demikian, Tuhan kami itu Esa. Satu. Kalau Yahudi yang dimaksud dalam perspektif Al-Quran, ya Tuhannya sama. Yahudi, Nasrani, Islam itu Tuhannya satu, Esa. Siapa dia? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di Al-Quran dijelaskan penyimpangan orang-orang Yahudi, di Al-Quran juga dijelaskan penyimpangan orang-orang Nasrani. Di Al-Quran juga dijelaskan ada orang-orang yang mengatakan Allah itu satu dari tiga Tuhan, ada. Jadi komplit di Al-Quran itu. Kalian sekarang ketika kalian mengatakan Tuhan itu tiga dalam satu, siapa yang ngomong begitu? Ada nggak Tuhanmu Yesus ngomong begitu? Yesus bilang apa? Kan kalian menuhankan Yesus. Yesus bilang apa? Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Allah yang benar. Kalian sebutkan Allah kan? Padahal tertulis Allah. Allah yang benar itu satu. Satu-satunya kata Yesus. Kau bantah itu. Itu kan satu-satunya maksudnya itu bagiannya. Makanya wajar kalau kalian nanti di hari akhir kalian diusir oleh Yesus. Karena kalian pembangkang memang. Yesus mengatakan mengenal satu-satunya Allah yang benar. Maksudnya Bapa yang benar itu. Tuhannya Yesus. Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Clear. Tapi kalian, wah ini kan mau begini. Banyak kali cengkodenya. Umat pembangkang. Itulah kalian. Sekarang aku tanya kau, Darel. Sebentar, Menurut kami Yesus bukan Tuhan. pembangkang. Sebentar. Kami ini umat merdeka. Menurut Yesus, Boleh. Tuhan itu Esa atau enggak? Esa. Esa. Berarti Yesus punya Tuhan kan? Tidak. Hah? Tidak. Loh. Barusan dia jawab Esa. Sekarang dia bilang Iya. tidak. Bukan aku menjawab dengan tegas atas pertanyaanmu. Boleh, tanya lagi yang lain. Tegas, tapi enggak bentur-benturan juga, Bos. Kontradiksi kau itu. Begitu Gimana kami sekarang? Premis pertama kau mengakui bahwa Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Ya kan? Benar. Benar. Pendapat Yesus Tuhan itu Esa. Premis Ya. yang kedua, kau nafikan Yesus itu punya Tuhan. Yesus itu Tuhan itu sendiri. Tabrakan lah. Menurutmu, karena Islam. Loh, kan kau yang jawab bukan aku. Gimana ya kau? Iya, betul. Jawabanku adalah jawaban yang benar sebenar-benarnya sesuai dengan iman kekristenan. Menurut Yesus Tuhan itu Esa apa enggak? Esa. Esa.
Yesus punya Tuhan nggak? Tidak. Nah, terus yang tadi menurut Yesus itu apa? Tuhan yang mana? Tuhan Allah, Tuhan yang benar di langit dan di bumi. Iya, berarti Yesus punya Tuhan kan? Tidak. Ya kan? Inilah bagaimana mau diskusi sama orang kontradiktif kayak begini. Cara berpikir, konstruksi berpikirmu aja sudah keliru. Nah, Udah tanyakan kontradiksi. sebenarnya pertanyaan lanjutannya adalah kenapa bisa jawabanmu seperti itu, Victor? Loh, Membuat enggak perlu. Loh, ngapain mau dilanjutkan kalau sudah kalau pondasinya udah hancur? Premis pertama, sebentar, dengarkan. Itulah Darel, kau nggak pernah sekolah, jadi susah. Mau diskusi sama orang nggak sekolah tuh susah memang. Orang nggak sekolah boleh. Iya kan? Premis pertama, Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu Esa, ya kan? Premis yang kedua, kau katakan Yesus tidak punya Tuhan. Konklusinya apa? Nggak bisa ditarik konklusi. Sekarang, bisakah Tuhan berkata bahwa Tuhan itu Esa? Nggak ke situ. Nggak ke situ. Bisakah nggak Tuhan yang Maha Kuasa itu berkata bahwa Tuhan itu Esa? Oh iya, bisa. Bisa, lantas kenapa kau bingung? Bisa. Loh, sekarang kan kau menyatakan Yesus itu Tuhan kan? Betul? Iya kan? Ya. Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Kau dan Yesus sama-sama mengatakan Tuhan itu Esa. Betul? Betul. Nah, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan? Tuhan. Kontradiktif kan? Tidak. Loh, kenapa enggak? Ya, karena Yesus menyatakan Tuhan itu Esa. Betul. Ya, sudah selesai. Udah selesai. Kalau udah selesai. Ya, sekarang gantian kau yang kutanya. Kalau udah selesai. Oke, Dito apa? Dio, apakah Tuhan itu Esa? Yes. Apakah Tuhan di seluruh dunia ini adalah Tuhan yang sama? Yes. Yes. Apakah Tuhanmu dengan Tuhanku adalah Tuhan yang sama? Yes. Oh sorry, berarti Tuhanmu Yesus. Tuhanku Yesus. Kenapa kau takut? Oh sorry. Kenapa kau takut? Kenapa kau takut? Ayo, kenapa kau takut? Apakah Tuhanmu dan Tuhanku adalah Tuhan yang sama? Yes. Udah masuk angin kau. Kenapa? Tuhanku Yesus, Tuhanmu Allah, mana sama? Kan kau tanya aku. Kau tanya aku kan? Ya. Ya udah aku jawab iya. Kenapa? Oke. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Siapa nama Tuhanku? Allah. Nah, kenapa? Kok Kan kau tanya aku. Nggak malu kok kayak gitu kau bilang Tuhanku, Kan kau Tuhanku tanya Yesus. aku kan? Kau tanya aku kan? Oke. Selamat pagi. Kalau kau tanya aku, ya pagi bang. Kalau kau tanya aku jawab dengan jawabanku dong. Wah, aku Kristen, Tuhanku Yesus. Masa kau bilang Tuhanku Allah? Udah gila kau. Oke. Kau bertanya, yang jawab siapa? Aku atau kau? Iya, jawabanmu nggak sesuai dengan iman keislaman. Sebentar. Jangan kau intervensi jawabanku. Kalau kau intervensi jawabanku, kau berarti kau yang nanya, kau yang jawab sendiri. Gimana? Sekarang sesuai dengan iman keislaman Dio. Apakah Tuhan orang Islam sama dengan Tuhan orang Kristen? Iya, Tuhan kita satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Salah. Tuhan di dunia ini banyak. Ya, banyak Tuhan di dunia ini, tapi Tuhan yang nggak benar. Yang benar itu cuma satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar Dio, Tuhan itu banyak, tapi Tuhan yang benar-benar Tuhan cuma satu. Tuhan palsu banyak. Betul, itu betul. Ya, semua Tuhan mengaku benar. Betul, semua Tuhan mengaku benar. Satu-satu lah ngomong. Ini si Andi nih apa lah kau ini? Tuhan itu banyak betul, tapi Tuhan yang benar itu cuma satu, betul? Tuhan yang benar Tuhan orang Kristen atau Tuhan orang Islam? Tuhan yang disembah, yang harusnya disembah oleh seluruh umat manusia, dialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang kusembah dengan Tuhan yang kau sembah sama atau beda? Ya kalau pertanyaan yang kau sembah beda. Tuhan yang kusembah dengan Tuhan yang kau sembah beda kan? Yes. Oke, berarti Tuhan yang kita sembah beda ya? Begini, Darel, dengarkan.
Jangan kau mau dulu. main aturan filsafat sama aku, jauh di Tak bawah dulu. telapak kakiku kau. Dengarkan, aku Potong. jelaskan. Dengarkan. Oke, silakan. Makanya kau nggak pinter-pinter tuh kena begitu. Ketika lawan diskusimu berbicara, kau nggak Kau dengarkan. Itu intervensi masalahnya. aku dari dulunya pilihan Nah, Komal Islam ini intervensi dengarkan. tamunya. Tapi silakanlah biar menang kau. Ya kau dengarkan lah. Cuman nggak berkembang cara diskusimu. Enggak, aku Ketika belum kau, selesai kau potong. kau yang motong-motong kok aku boleh dituduh. Silakan, kau nak lanjut lah. Tapi nanti sampai puncak kok, sampai titik konklusi baru gantian kita ya. Silakan. Oke, silakan. Ketika kau bertanya kepadaku sebagai seorang muslim, apakah Tuhanmu dan Tuhanku adalah sama? Aku jawab iya. Karena dinyatakan dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Ilahun haq, Tuhan yang hak, Tuhan yang benar. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada Tuhan-Tuhan yang lain? Yes, ada. Tapi Tuhan-Tuhan yang lain itu tidak berhak untuk disembah, alias bukan Tuhan yang benar. Itulah dari makna kalimat la ilaha illallah. La ilaha artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali hanya Allah. Itu makna dari kalimat la ilaha illallah. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW datang membawa kalimat ini, semua orang-orang musyrik di zaman beliau waktu itu berontak. Kenapa cuma satu ditetapkan? Karena mereka sudah terbiasa untuk menyembah banyak Tuhan, termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kalian kira orang-orang musyrik jahiliyah itu tidak mengenal Allah. Mereka kenal Allah. Tapi yang jadi masalahnya adalah mereka tidak mau mengesahkan ibadah hanya kepada Allah. Jadi mereka beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Dulu ada sahabatnya baru masuk Islam, Nabi tanya dia, kam ilahan ta'bud, berapa Tuhan yang kau sembah? Katanya 7. Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. 7 di bumi, 1 di langit. Maksudnya 7 di bumi itu berhala-berhala. Yang di langit itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka mengenal Allah, tapi yang menjadi masalah bukan itu. Bukan masalah mereka kenal apa nggak kenal, karena orang-orang Arab jahiliyah itu mereka mengadopsi pemahaman ketuhanan itu dari nenek moyang mereka. Siapa nenek moyangnya? Itulah Abraham dalam perspektif Kristen. Itulah yang kami sebut dengan Nabi Ibrahim, dengan keturunannya Nabi Ismail dan Ishak dan seterusnya. Apa bukti tandanya? Tuh Ka'bah yang ada sekarang. Itu bangunannya itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya. Ada manasik haji dalam Islam. Itu siapa yang buat? Siapa yang syariatkan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu ada sejarahnya dan tertulis dalam literasi umat Islam. Begitu. Jadi ketika kita ditanya, kami umat Islam ditanya, apakah Tuhan itu adalah Tuhan yang disembah oleh seluruh umat manusia? Harusnya begitu. Tapi yang namanya manusianya ada yang membangkang. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW datang kepada mereka, menjelaskan kepada mereka tentang kalimat la ilaha illallah. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahidah? Inna hadza la syai'un ujab. Apakah mereka ini ingin menjadikan semua Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Ini adalah perkara yang menakjubkan, yang mengherankan. Jadi mereka nggak mau mengesahkan ibadah itu hanya untuk Allah, nggak mau mereka. Dan Allah pun melihat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memperhatikan mereka. Mereka ini menyembah banyak Tuhan, makanya disebutkan dalam Al-Quran banyak itu kalimat Tuhan-Tuhan itu banyak. Tapi itu bukan Tuhan-Tuhan yang benar, Darel. Jadi kalau kau tanya Muslim, saya sebagai seorang Muslim yang belajar, kau katakan, apakah Tuhanmu dan Tuhanku sama? Aku jawab iya. Itu satu. Kalau kau tanya, sabar, belum selesai. Kalau kau tanya, apakah Tuhan yang kau sembah Dio dan Tuhan yang aku sembah sama? Aku jawab enggak. Itu perspektifnya. Jadi apa Lesiandi Aryani? Kau diam dulu lah kau. Saya kan bilang iya. Belum waktunya kau. Nanti ada gilirannya. Panjang kita diskusi. Jangan buru-buru lah. Itu udah pidato namanya kau itu. Lama kali. Coba kasih-kasih biar ganti-gantian Inilah sifat orang Kristen ini kayak begini.
Tadi kau Jangan bilang aku bernarasi sampai kau selesai. makan waktu di diskusi. Aku belum selesai bernarasi. Kau potong-potong. Kan tadi kau sendiri yang sudah Kalau sepakat kami sama aku. panjang-panjang langsung kalian usir. Kalau kau panjang-panjang boleh, jangan kayak gitu. Berimbang lah. Kan kita sudah sepakat. Kau yang bilang sendiri, kau bernarasi sampai kau selesai, Dio baru aku bernarasi. Iya, kita Panjang sepakat kan? kau. Kau udah hampir setengah jam. Belum sampai setengah jam ngaco kau. Aku bernarasi dari jam 10.27, itu baru 3 menit. Jangan ngaco kau. Nah, agak lebih persingkat itu. Aku hitung, aku bicara itu hitung. Aku tuh orang yang disiplin. Aku bicara, awal bicara kau bilang tadi. Kau bicara Dio ya, sampai kau selesai aku ngomong. Aku mulai bicara 10.27. Ini aku hitung waktunya. Sekarang baru 10.30, baru 3 menit. Ah, tahe lama. Cuman ini Biar bisa saling interaksi kita dua, kau boleh nanya, aku boleh jawab, nanti aku lagi nanya, kau yang jawab, gitu. barusan tadi kita kan seperti itu. Setelah itu kau rubah, kau sepakati. Aku ngomong dulu sampai selesai, baru kau ngomong. Cuman ya? Lanjutlah, oke lah, nanti kita Lucu saling dong. tukar jawaban, tukar pertanyaan kita. Kau tamu, kau pula yang ngatur-ngatur, kan agak aneh memang kau. Iya kan, lucu kan? Kau yang tamu, kau yang ngatur-ngatur. Dengar dulu narasiku biar sampai selesai, baru dapat nilai. Keadilan harus disuarakan bahwa perbuatanmu tidak adil terhadap tamumu. Aku malas kalau diskusi kalau orang banyak cengkonek itu malas aku, nggak ada nilai edukasinya. Sekarang Bang Dio, kita sama Isar aja Bang Dio. Assalamualaikum. Misalnya warahmatullahi. Ya, Selamat siang. Ya siang bang. Selamat siang. Bang Dio-nya malah itu. Menurut Victor, apakah keselamatan itu harus lewat penyaliban? apakah keselamatan itu harus lewat penyalipan? Iya benar. Keselamatan harus melalui penumpahan darah karena sesuai nubuatan di perjanjian lama, anak Abraham Ishak itu sebenarnya dia itu nubuatannya itu harus dengan penumpahan darah. Artinya darah anak domba di kitab Yahudi itu sembelih anak domba untuk upacara Yom Kippur itu adalah sebenarnya untuk pengampunan dosa. Maka Yesus adalah korban yang sempurna. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tertumpah darahnya. Apakah memang Bapa yang mengutus Yesua itu menghendaki penumpahan darah atas Yesua? Apakah Bapak menghendaki Bapak atas rencana, kalau menurut aku ya mungkin orang berbeda, rencana pembunuhan itu dilakukan oleh orang Yahudi yang menginginkan kematian Yesus, tetapi Yesus menghadapinya dan tidak mundur dengan upaya kematian itu, dan dia sendiri sudah menubuatkan tentang kematiannya. Dia sendiri sudah mengatakan dia akan mati. Dia sendiri ngomong waktu pada masa hidup, anak manusia akan disesah dan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Artinya dia tidak, kalau mengenai siapa yang menghendaki itu, yang menghendaki kematiannya adalah penjahat, pembunuh, yaitu siapa itu? Orang Farisi. Tetapi dia dengan kematiannya, dengan kutuk, maka datang berkat. Oke, Darel, kita diskusi by data aja ya. Itu kan terjadi karena prediksinya. Jangan asumsi. Karena prediksinya sudah kejadian itu. Nah, Jangan diskusi Kisah Para Rasul 2 ayat pakai data lah. Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Nah, rencana Bapa kan di sini. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Artinya rencana Bapa itu tidak sesuai dengan kehendak bangsa-bangsa durhaka yang membunuh Yesua. Apa rencana Allah? Apa rencana Bapa? Rencana Ya, apa di sini rencananya itu lihat di Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, kasih Tuhan akan dunia, maka ia mengutus putranya yang tunggal. Ya, dia mengutus. Jadi itu perutusan, bukan berarti pengorbanan, bukan berarti diutus untuk korban, tapi diutus untuk menyelamatkan. Menyelamatkan ya lewat pengajaran, lewat teladan, lewat konsekuensi dengan akibat yang harus dia terima.
Itu kan sudah penyelamatan. Apa yang direncanakan Allah terhadap manusia melalui Yesus Kristus? Apa yang direncanakan Allah? Rencana apa yang ingin dibuat Allah? Secara singkat, jawablah. Keselamatan. Ya, Betul. keselamatan seperti ke Rencana Yohanes keselamatan. 3 ayat 16. Benar. Jadi Tapi kan apakah keselamatan itu harus lewat pembun-bunan? Apakah harus ada dosa yang ditanggungkan, dosa yang ditebus? harus ada penumpahan darah. Harus ada penumpahan Sebentar, darah. sebentar. Sejak Carol, semula Carol, itu upah sebentar. dosa itu Carol, adalah Tuhanmu maut. siapa, Carol? Upah dosa adalah maut, makanya harus ada Yang bertanya penyelamatan siapa yang bertanya? Ini satu-satu kita Yang ngomong bertanya dulu. siapa? Bang Carol Ya, ini saya- Tuhannya, saya- yang bertanya ke Tuhannya saya. siapa? Sebentar. Bang Carol Tuhannya siapa, Bang? Bapa dari Yesus. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Yesua utusan. Iya, bukan Tuhan kan, Yesus? Ya, Nah, bukan Tuhan. Victor, Tuhanmu siapa, Victor? Apa? Tuhanmu siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus. Ya, Yesus Oh, Tuhan bukan. Tritunggal lah ya. Mm-mm. Yesus Tuhan bukan Victor. Tuhan. Oke. Victor Tuhannya Yesus. Kalau Carol ini Tuhannya bukan Yesus. Sekarang kita tanya ya teman-teman ya. Victor agamamu apa, Victor? Kristen. Kristen. Carol agamamu apa, Carol? Kristen juga. Nah, sama-sama Kristen teman-teman, tapi Tuhannya beda. Ya, lanjut dengan pembun-bunan ini. Pembun-bunan Kacau. tadi sebagai Sesama landasan Kristen. keselamatan. Kalian sesama Kristen aja, belum komplit kalian, masih belum selesai problematika di antara kalian. Itu boleh saja berbeda, tidak masalah. Loh, Sekarang kembali boleh. ke laptop gitu loh. Oke, aku diskusi sama Isar Supaya ya. kamu paham apa yang direncanakan Allah Bapa itu, supaya kamu paham gitu loh, supaya Oke. jangan Baik, bolak-balik Bang Isar, sebentar, aku konfirmasi dulu. Bang Isar ini Kristen kan? Kristen dong. Oke, Kristen. Kalau penyaliban itu rencana Bapak, di mana tertulis rencana Bapak untuk membunuh Rencana Orang yang keselamatan baik. manusia dari perbudakan Gantian, dosa. aku belum selesai yaitu nanya. adalah Dengar dulu pertanyaannya. Harus ada pertumpahan darah. Ya, dengar dulu supaya pertanyaannya. manusia ini ya bisa Didengar dulu diselamatkan dari pertanyaannya, Bos. perbudakan dosa. Itu Dengar dulu pertanyaannya. Saya belum selesai bertanya. Cemananya kau? Kok tiba-tiba panik kau? Di mana tertulis Tuhan Bapa Allah Bapa itu merencanakan pembunuhan orang yang baik untuk menebus dosa orang-orang jahat? tidak Itu di mana ada tertulis? dikatakan di situ pembunuhan ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal Apa lanjutannya? Lanjutannya apa itu tadi ayatnya? supaya setiap orang yang percaya beroleh Ah. hidup yang kekal. Percaya Yesus kan, bukan menuhankan Yesus, betul? Kamu aja nggak ngerti menuhankan kok. Sekarang di mana datanya di perjanjian lama Elohim itu? Coba kutanya kau Dio. Tuh kan nggak mau ditanya Apa dia, menuhankan? Biar Di kutatar mana dulu dalilnya kau apa Elohim menginginkan kematian orang yang benar demi menyelamatkan jutaan orang jahat? Di mana? menuhankan. Di mana datanya? Kan aja kau nggak ngerti kok. Kok kemana-mana kau? Tadi kau mengatakan penyaliban itu rencana Tanya Tuhan. tentang menuhankan. Di mana Kutanya Tuhan? kau apa arti menuhankan? Di mana Tuhan itu? Apa arti menuhankan dulu, jangan ke sana ke sini biar nggak ngarul ngidul. Kau bisa diskusi nggak? Kalau nggak, kau turun. Kau nggak menuhankan supaya jangan sia-sia Tadi kita kau berstatement, kau mengatakan bahwa penyaliban itu rencana Bapa, rencana Tuhan. Sekarang kutanya, di mana tertulis itu? Di mana tertulis rencana itu? menuhankan Yesus. Kau ngerti nggak arti menuhankan dulu? Kak nyambung kau. Iya, Nggak bisa aku kau jawab. menuhankan Nggak bisa Yesus jawab. kau dulu. Sekarang kau ngerti nggak Ya, arti mana menuhankan? datanya? Mana datanya bapaknya Yesus itu Kan persepsi dulu arti menuhankan itu merencanakan apa? pembunuhan Yesus? Apa Di mana? definisinya? Apa definisi menuhankan dulu? Loh, kau jawab dulu itu. Kau ada ilmu nggak? Jawab dulu pertanyaanku. Setelah itu aku jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuhankan saja kau nggak Ada. ngerti. Yaudah, Ada yang yaudah. mengatakan Izin, kejadian Stadio. Bisa Izin. jawab. 15 itu Apa menunjukkan apa rencana. definisi menuhankan? Dek.
Kau nih nyerocos Iya. saja kau nih. Kau merasa Biar punya ilmu kubuktikan apa? kau Apa definisi menuhankan? Biar Apa kubuktikan definisi kau menuhankan? Muhammad. Hah? Biar kubuktikan kau menuhankan. Oh, kau ini memang kadang-kadang kau coba buka mulut kau. Botol kau. Kalau diskusi Dia- itu fokus gitu loh. Loh, kenapa? Dia- Sedang dibahas ini lebar kemana-mana. Masa kau Apa kan sopan Ustaz kau Dio? dia. Kau juga kuludai mau kau? Kalau ditanya Yang- tadi, Jar, kau dia kuludahi buka kau dia. Kau gertak pula aku, jagir. Kau belum tahu Dian Pratama? Apa nih Ustadz Dio? Kalian itu, izin dulu sebentar Bang Karol. Bang Karol, Ustadz Dio itu bertanya dengan runtutan yang baik, dengan logika yang baik. Jawab baik-baik gitu loh. Ada yang dihina kalian. Sudah. Menghujat doang itu. Cuma pengen Kalau menghujat. kau cuman begitu, aku tegas. Jangan main-main kau. Sudah dia. Tenang kau. Ini diskusi itu yang benar, yang nyambung. Kan lagi kau. Yang nyambung kita diskusi. Nyambung lah diskusi itu, hormati lawan bicara gitu loh. Si bapak itu kan tadi mengklaim bahwa kematian Yesus di kayu salib itu direncanakan oleh Allah Bapa. biasanya Nah, dikatakan sebagai sudah Bang Carol, rencananya. sebentar. Aduh. Nafsu kali kalian nih ngomong. Muslim ngomong kalian nyerocos. Giliran ditanya kalian nggak bisa jawab. Kan tadi bapak itu yang berstatement bahwa kematian Yesus di kayu salib itu adalah rencana Bapa. Jangan bahas itu lagi, Ya kan? Ustaz. Jadi aku, Kalau kau mau diskusi aja. Nggak usah cengeng lah. Orang lagi bicara, tuan rumah lagi bicara, kau ngomong. Kalau kau mau diskusi, selesaikan dulu tuan rumah ngomong, conge. Ngerti nggak kau adab? Diam kau, dia ada apa? Wih. Ah, kau kan kena kan kau kan? Jadi gini, Nggak ngerti kau adab kau. Lanjut Ustaz, kalau Afwan. memang Kita- mau Biar aku ditanya, Ustaz. sabar dulu Bang Carol. Sabar Bang Carol. Gantian kita ngomong. Kan abang itu tadi, si Isar itu kan bilang, dia berstatement bahwa kematian Yesus di kayu salib itu atas rencana Bapa. Wajar dong kalau aku bertanya dong, di mana tertulis, di mana Bapa alias Elohim yang disebut oleh orang-orang Yahudi itu menginginkan kematian orang yang baik alias Yesus untuk menebus dosa-dosa orang-orang jahat. Siapa itu? Kalian yang sekarang senang dengan kematian Yesus itu. Itu yang kutanyakan, kenapa takut kali? Kalau kalian merasa benar dengan keyakinan kalian, dengan statement kalian tadi, silakan dijawab. Ini enggak ketakutan dia. Diskusi aja kita. Itu pertanyaanku, silakan dijawab pakai data. Saya ulangi pertanyaan saya. Baik, Berdasarkan ya. statementmu tadi, di mana tertulis Elohim itu menginginkan kematian orang baik demi menebus dosa-dosa orang yang jahat. Itu di mana tertulis? Rencana penyelamatan Allah itu harus ya digenapi ya. Terbukti. Aku tanya besar. data loh Bang. Abang dengar, pasang telinganya Bang. Di mana dalilnya Elohim inginkan kematian orang yang benar demi menyelamatkan jutaan orang jahat? Dosa. izin saya berikan data. Saya contohkan data. Izin saya contohkan data. Gini, memang sejak semula ada yang menganggap bahwa rencana itu dari Bapa karena katanya Kejadian 3 ya, Kejadian 3 ayat 15 katanya, konon katanya itu salah satu nubuatan rancangannya protoevangelium. Ya, tapi menurut saya, bagi saya itu bukan nubuatan yang menyatakan kehendak Bapa bakal mengorbankan firman-Nya atau putra terkasihnya untuk satu Bang Kerol pembunuhan bisa, atau sebentar Bang penyaliban. Kerol, diam dulu Bang Kerol. Yang berstatement tuh Bang Isar. Nanti nggak nyambung. Biar Bang Isar aja yang jawab. Di mana dalilnya Elohim inginkan kematian orang yang benar demi menyelamatkan jutaan orang jahat? Itu di mana tertulis? Silakan.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia beroleh hidup yang kekal. Itu jelas rencana Allah. Percaya kepada siapa? Anaknya yang tunggal. Percaya. Oke, berarti Yesus itu dikaruniakan oleh Bapaknya untuk dipercaya atau untuk dibunuh? Untuk percaya kepada Yesus, mengikuti segala apa yang diperintahkan Yesus. Kalau untuk dipercaya, kenapa dibunuh? Ya, membunuh itu supaya tercurahnya dibunuh itu kan darah orang suci Romawi. darah suci. Tuhan. Sebenarnya, Mana ini? ya, darah Kristen itu yang supaya bunuh, bukan. tertumpah, supaya manusia itu ya terbebas dari perbudakan dosa. Karena apa? Karena upah dosa adalah maut. Sejak semula ya pemberontakan itu ataupun dosa itu adalah upahnya maut. Sehingga nyawa Tidak adalah ada. sebagai tebusan dosa. Yohanes 3:16 itu, Yohanes 3:16 kan yang kau maksud kan? Betul? Nggak ada di situ. Kasih Allah itu mengorbankan anaknya, nggak ada. Enggak ada, ya udah. Saya juga bisa bertanyakan tentang batu Hajar Aswad. Sebentar, ini Mana Jack Firman datanya? Nggak, Bang Jack Firman ini Kristen apa Islam? Aja. Sebentar ya. Ini kenapa ini Kristen-Kristen pada kesurupan? Bukan berusaha menjawab, bukan kesurupan ya. Pak Isar, pertanyaan saya apa tadi? Apa Pak dengar nggak pertanyaan saya? Pertanyaan saya, di mana datanya Elohim itu menginginkan kematian orang yang benar demi menyelamatkan jutaan orang jahat? Bapak jawab pakai Yohanes 3:16, nggak nyambung. Nggak nyambung, Pak. Sejak Karena semula, Yohanes, sebentar. semula kejatuhan Adam ke dalam dosa, pemberontakan di Taman Eden. Difitnahnya lagi Nabi Adam, Allahu Akbar. Dengarkan Yohanes 3. dulu. Sebentar, Adam itu sebentar. bukan nabi. Satu-satu. Aduh, Yohanes mau dijawab kok, 3:16. ngerocos. Yohanes 3:16 yang Bapak bawakan tadi itu nggak ada kaitannya dengan pertanyaan saya. Yang saya tanyakan, di mana Elohim menginginkan kematian orang yang benar? Di Perjanjian Lama Sudah. itu dilarang untuk membunuh orang. Kenapa Yesus dibunuh? Dengar ya, ya. Silakan. Sejak semula, sejak pemberontakan Adam terhadap perintah Allah, ya, Ya. sejak itulah manusia jatuh ke dalam dosa. Sementara ketetapan Allah itu setiap upah dari dosa itu adalah maut, ya. Sehingga itu Allah merencanakan ya rancangan keselamatan manusia dari perbudakan dosa, yaitu keturunan Hawa ya manusia ini akan meremukkan kepala ular, ya, dan ular itu akan meremukkan. Apalah kau nih? Kau bahas apa sih? Nggak nyambung kau. Ya ini kan Alkitabiah, makanya kamu belajar. Alkitabiah apa? Nggak nyambung. Loh, kok nggak nyambung itu di Apa, Kejadian? Oke, pertanyaanku tadi apa pertanyaanku? Coba kau ulangi pertanyaanku. Rencangan keselamatan manusia sejak semula, sejak kejatuhan manusia ke dalam Tuh kan. dosa. Bukan itu pertanyaan. Bukan itu, karena kamu nggak ngundang, karena yang ada Apa pertanyaanku tadi? ya, Bang? Coba kau ulangi Bang, pertanyaanku. Bang. mencari Coba, kesalahan di dalam Bible. Enggak, ya. bukan itu pertanyaanku masalahnya. Jadi sehingga kamu sebarisan dengan iblis ya merasa tertipu. Ya, Pertanyaanku apa tadi? itu adalah rencana-rencana Enggak, iblis untuk menggagalkan. Coba kau ulangi pertanyaanku tadi apa? Menggagalkan rencana Allah. Ya. Enggak, pertanyaanku Sehingga tadi apa? iblis- Pertanyaanku. Tuh kan dia ngomong sendiri, teman-teman. Iya, iblis merasa menang sementara dia tertipu. Kok iblis? Sama dengan dirimu. Enggak ada kata iblis dalam pertanyaanku tadi, enggak ada. Allahu Akbar. Bagaimana kau mau menjawab pertanyaanku aja kau nggak ngerti? Apa yang kau mau jawab? Makanya dalam Islam itu Kamu yang nggak paham atau saya nggak ngerti? Kau yang nggak ngerti. Pertanyaanku tadi apa coba? Kalau kau ngerti, coba kau ulangi pertanyaanku. Ya itu sudah rencana Allah. Apa Ya, apa untuk pertanyaanku? Enggak, sebentar. Pertanyaanku darah tadi apa? suci untuk penebusan dosa. La haula Ketika wala quwwata illa darah itu tercurah,
tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Apa lah kau ngomong apa? Kau ngomong apa kau? Tak nyambung kau. Itu adalah rencana Allah. Apa pertanyaanku tadi? Apa pertanyaanku? Iya, mengenai rencana Allah. Iya. Dari tadi kutanya kau ngerti nggak pertanyaanku? Kau paham nggak pertanyaanku? Memang IQ di bawah 78 nih gorila nih sulit untuk mengerti, apalagi tentang kebenaran. Nggak nyambung kan? Apa yang ditanya lain pula yang kau jawab. Giliran ku konfirmasi, kau ngerti nggak pertanyaanku? Gorila IQ 76. Kau aja nggak sekolah sok-sokan kau bahas IQ. Pertanyaanku apa? Jawabannya kemana? Nggak nyambung. Kami nggak akan membiarkan itu. Kalau kau diskusi sama aku nggak akan membiarkan itu terjadi. Mau tanyakan itu. Apa pertanyaanku tadi? Ya udah, apa pertanyaanku tadi? Soal pengorbanan Yesus di kayu salib. Aku nggak tanya tentang pengorbanan. Jadi apa yang kamu tanyakan? Nah, berarti kau nggak ngerti kan pertanyaanku? Coba tanya lagi, coba. Beras sekilo hari ini. Kang Chan. Nggak nyambung dia Kang Chan. Pertanyaanku tadi aja belum dijawab sama Kang Chan. Apalah kau ini? Tentang Makanya Isar. Al-Baqarah. Makanya Isar, kau kalau nggak punya ilmu jangan sok-sokan kau. Ditanya baik-baik, kau jawab baik-baik. Kalau kau nggak ngerti pertanyaan, bilang Bang Dio tolong ulangi pertanyaanmu. Jelaskan kamu nggak mau terima, Aku nggak ulangi. ngerti-ngerti, lalu kamu tuduhkan saya Apa nggak boleh penjelasanmu itu nggak nyambung sama pertanyaanku, bro? Kenapa nggak nyambung? Karena kamu nggak ngerti. Ih, Ketika kalian tidak mengerti apa-apa, Pertanyaan- kemudian ketika jawabanmu itu tidak nyambung dengan pertanyaan, kok tiba-tiba pula kau bilang aku nggak ngerti? Yang nggak ngerti itu pola tahu. pikir kalian kan begitu. Sesuatu yang kalian terpahami, kalian kapir-kapirkan. Sementara Ya kalian yang nggak jawab, nyampe pikirannya. dia yang jawab, dia yang kebingungan. Lah, haula wala Sesuatu Oke, yang kita tidak ulangi kalian ya. pahami, Oke, kita ulangi. Kita Ulang, Sebentar, ulang, sebentar. Stad, pertanyaannya ulang. Oke, Catat, kita catat, catat. ulangi. Kau catat, Isar, kau catat, kau pasang telingamu baik-baik. Di mana dalilnya Elohim inginkan kematian orang yang benar demi menyelamatkan jutaan orang yang jahat? Itu di mana dalilnya tertulis? Jawab. Silakan, jawab. sudah saya katakan di awal, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, sudah ditetapkan. Nggak nyambung kan? Bener. Nggak nyambung, Udah. asli nggak nyambung. Boleh tanya balik. Boleh. Boleh ku Kalau tanya kau balik? bertanya balik. Boleh, tapi boleh sebentar. bilang Dio, boleh lah. Iya. Boleh kau bertanya balik, tapi akui dulu, kita Iya. selesaikan dulu pertanyaan. Berarti kau angkat tangan ya, angkat tangan ya. Angkat tangan apanya? Sudah saya jawab kok. Kalau kau mau bertanya balik boleh, tapi selesaikan dulu pertanyaan tadi. Kalau kau nggak Sudah bisa saya selesaikan, jawab angkat panjang tangan, lebar. itu solusinya. Biar lanjut. Sudah Gimana? saya jawab panjang lebar. Terlepas kamu terima atau Panjang tidak. lebarnya ada, jawabannya nggak ada. Lo. Boleh Kalau bertanya? kau, ini dengarkan, Pak Isar dengarkan. Kau boleh bertanya kau boleh bertanya balik ke aku, boleh. Dengan catatan kita selesaikan dulu sesi yang pertama tadi. Kalau kau bisa jawab, jawab. Kalau nggak bisa jawab, silahkan kau angkat tangan. Bilang angkat tangan. Sudah selesai, sudah saya jawab. Ya, karena upah Apa dosa jawaban? tidak maut. Apa jawabannya? Di mana Belum, dalil bohong, Elohim dasar menginginkan bohong, oten kematian? bohong, belum. Oke, aku ulangi pertanyaannya. Di mana dalilnya? Tapi sepertinya Elohim kejadian 3. Sebentar. Di mana dalilnya Elohim inginkan kematian orang yang benar demi menyelamatkan jutaan orang jahat? Itu di mana dalilnya? Sejak semula kejatuhan manusia ke dalam dosa. Aku tanya dalil. Bentar. Tunggu ya. Bukan aku- bohong kan? Kristen mana boleh bohong? Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 tadi. Allah wa ta'ala billah. Bacakan kawan. Tuh kan? Kristen membebani tetanggamu lo. Tapi ini saudara Izar.
Kejadian Aku lagi 3 makan ayat 15 ini. itu. Tuh kan, Ya. kurang Kejadian, ajar kan? saya juga mau makan juga sebentar lagi. Kejadian Kurang 3 ajar ayat dia. 15 tadi sebenarnya itu bukan Kau nyampuk-nyampuk aja kau Kang dari tadi. Aku udah ingatkan kau. Kenapa kok Tadi di kau bilang kau sudah jawab. Sekarang kau bilang kau mau makan. Gimana nya kau? Kau nipu-nipu aja kau di sini, Sar. enggak lah, mana boleh Ya gitu. udah, mana jawabannya? Dalilnya mana? Teman-teman di bawah, Isar ini Kristen ya. Nah inilah Kristen. Nggak bisa jawab. Nanti Kang Chan nanti alasannya apa? Nggak punya HP, lagi di luar, lagi di sawah, lagi tengah laut, lagi Gurun. katarak, lagi Nyelam. makan. Banyak kali jawabannya. Boleh bertanya balik nggak? Ya udah, mana dalilnya? Iya, nanti setelah makan. Bilang dulu atau- nggak bisa nyerah. Bilang dulu nyerah. Saya Ambilkan minta dulu. maaf Ustadio, nggak ada dalil, ngomong doang. Bilang gitu dulu, baru lanjut. Tidak, umat ampun kenapa dulu, memang? ampun Bang Dio Pratama, cowok paling ganteng di Jabodetabek. Ampun gitu. Ngapa? Kamu dulu Kang Chan, kamu dulu Kang Chan. Aku mau Sama ini, penyembah ke bawah batu bentar. kok minta ampun. Gimana sih? Iya kan bisa nanya. Ya silakan udah nanya. nangis Silakan dia, mau udah nanya nangis apa? dia. Kang Chan udah nangis dia. Lanjut Kang Chan, aku ke Iya. bawah dulu Kang Chan. Silakan. Jadi lanjut Kang Chan yang tadi ya. Di mana surah Al-Baqarah itu tentang Allah berfirman bahwa Baitullah itu adalah tempat yang paling aman di bumi. Ya. Kan udah tadi Pak. Ternyata tempat yang paling tidak aman itu adalah di Vatikan, di Roma. Kita bisa ambil satu contoh. Ya, kita ambil contoh. Ada nggak ketika di tawaf itu ada isu pelecehan seksual kepada perempuan? Nggak ada. Ada nggak di Vatikan, di Roma? Tunjukkan datanya satu saja. Ketika tawaf ada pelecehan seksual, coba. Ada pemerkosaan, ada pelecehan seksual, coba. Ada lah karena Mana? Kang Chan nggak tahu. Satu. Ya tunjukkan datanya satu. Nanti saya carikan videonya ya. Tadi di dialog terakhir di room yang lain, saya sudah memaparkan kepada dia ternyata tempat-tempat yang tidak aman itu adalah sumber-sumbernya orang-orang Kristen. Roma, Vatikan, terus di beberapa kota tadi saya sebutkan beberapa di Italia, Athena termasuk di dalamnya, Buenos Aires di Argentina, tempat ada patung Yesus yang besar sekali. Betul kata pendeta Melatok, di mana ada kantong-kantong kekristenan, disitulah ada kebejatan-kebejatan moral. Bukan kata saya. Jadi ini bukan. Jadi ini yang disebutkan ajaran kasih Itu gitu. ratusan orang jamaah yang meninggal Kang Chan. Meninggal itu Pak biasa di dunia juga. Anda hitung jumlah meninggal di Vatikan. Yang di Vatikan Pak. Betul. Karena ternyata populasi peninggal di Vatikan, contoh bayi-bayi ditimbun, tengkorak bayi ditemukan di dalam gudang di Vatikan. Tadi saya sudah baca datanya kan. Nah, sudah saya crop juga bahwa biarawati di sana menjadi menjadi korban pelecehan seksual yang banyak sekali. Sampai lahir bayinya dikubur di sebuah tempat dan numpuk di situ. Dan itu ribuan, teksnya kata PBB, ribuan yang menuduh adalah PBB, bukan orang. PBB itu PBB. Vatikan Kristen. Yes, yang nuduh PBB. Teksnya ribuan, thousand ribuan. Kang Chan. Ya, berarti bukan Islam. Anda bayangkan di Mekah Agama nih, apa kira-kira ada yang keren, diusir dari ada keren negara-negara jatuh, Eropa? ya. Ada keren jatuh, meninggal, sudah. Dia meninggal dengan syahid. Bangga keluarganya, bangga dirinya bahwa dia meninggal dalam keadaan ibadah. Coba Anda lihat bagaimana tengkorak-tengkorak itu mereka mati karena perzinahan oleh Kristen. Biarawati Kristen, pastor Kristen, paus yang melindungi, dikatakan di situ bahwa paus melindungi imam-imam yang di sana. Ribuan, bayangkan, Kristen. Maka saya pribadi, saya confirm apa yang dinyatakan oleh pendeta Melatok, langsung dari mulut pendeta Melatok. Nanti kalau ada videonya saya tunjukkan. Kata dia, di mana ada kantong-kantong kekristenan, di situ ada kebejatan moral. Indonesia. Eropa. Gimana Ya. Pak? Kenapa umat Muslim diusir dari negara-negara Eropa sana?
Kira-kira Anda tidak apa baca data. Inilah orang yang tidak berpendidikan. Anda baca data hari ini. Data hari ini, Pak, di Eropa itu significantly Islam Muslim. Anda cek wali kota di Inggris, kota-kota di Inggris itu wali kota yang sudah banyak yang Muslim. Artinya Tapi mereka diusir. kan ketika milih nggak diusir jadi wali kota, kok diusir? Nah, mereka memilih orang Islam untuk memimpin jadi wali kota. New York. Tahu film Godzilla? New York. Kali ya. Anda tidak tahu wali kota New York? Bersih. Wali kota New York itu namanya siapa namanya? Jangan dongeng di sini, Kang. Siapa namanya ya, lupa saya. Mamdani. Zohran Mamdani. Seorang Jangan Muslim. dongeng di sini, Kang. Kok dongeng? Orang ini Nanti nggak pernah lihat rusak berita, lagi. nggak punya TV, dia nggak punya internet. Ini saya tahu. Dia pakai TikTok nyuri kota dari tetangga. Masalah. Ini orang nggak pernah lihat berita. Taunya Islam buruk itu aja. Saudara, sekarang informasi sudah terbuka. Sekarang di dunia saja. New York, adalah penghancur Islam. wali kota New York itu Islam. Tahu nggak Anda wali kota New York Islam? Muslim. Dia ketawa dia. Ya ampun, Ketawa dia. Jelas. Ini orang hidup di zaman batu dia. Inilah orang-orang Kristen kenapa tidak dipercaya di Eropa. Justru nggak ada orang Kristen, kalian hidup di zaman batu. Orang Muslim sudah ngambil wudhu, tawaf, sholat dan seterusnya. Kalian masih BAB di tengah jalan. Buka, Anda lihat historical di Eropa abad 16, Pak. Abad 16 masih ada yang percaya di antara di gereja-gereja Kristen bahwa air itu adalah kutukan. Kalau orang mandi pakai air, dia ada kutuk yang meresap ke dalam tubuhnya. Nggak mandi, bau. Seriusan. Mereka pakai daun, pakai apa, mereka begitu. Lihat rambut-rambutnya yang digambarkan. Tahu cara BAB mereka? Mereka BAB bareng. Bareng. Tahu nggak yang dilihat? Lihat. Bayangkan Anda hidup di zaman sana tuh. Mungkin Anda perlu penjepit buat hidup. Siap, nanti Anda tanya, ini agama mana kalian apa? Kristen. Yes. Saudara, kalian melihat Kristen itu dari sinetron, dari Hollywood. Coba kamu cek sekarang internet sudah terbuka. Wali kota New York itu Muslim. Orang-orang di sana baik ateis, agnostik, Islam, Kristen, semua agama Kristen, mereka mempercayakan pada seorang Muslim. Bukan hanya New York. Anda cari wali kota Muslim di Amerika dan di Inggris dan di beberapa negara Eropa. Muslim. Kalian memang zaman batu orang Kristen Indonesia nih. Kurang pengetahuan. Memang kayak hidup zaman batu orang-orang Kristen Indonesia nih. Di luar itu, Pak, yang Bapak adopt sekarang itu sudah jadi KW, Pak, sudah nggak kepake, dibuang. Seriusan udah dibuang. Di gereja itu, Pak, sekarang masuk ke gereja cuma 2, pada saat perkawinan dan pada saat kematian. Itu pun asalnya 3, kelahiran, perkawinan, kematian. Lahir bebas, sekarang di rumah sakit. Perkawinan sekarang sudah mau menghilang. Kenapa? Karena kata dia, dulu yang kawin Adam dan Eve, sekarang yang kawin Adam dan Asep. Apa aku lihat? Yang mana istrinya itu yang berkumis, suaminya itu yang berjenggot. Itu. Isi. Bukan ngedongeng, memang begitu. Kenapa kamu nggak ke minggu nggak ke gereja? Siapa yang ngajarin ke gereja? Yesus. Nenek lu kiper. Gitu. Nah, your grandma kiper. Bahasa Inggris. Nah, iya, nenek lu kiper. Nggak ada Yesus mengajarkan ke gereja. Ya juga. Hari Minggu nggak ada. Hari Minggu nggak ada juga. Lalu diajarkan. Pokoknya ke gereja aja. Mau aku. Aja kau ini. Panjang. Di gereja sekarang tuh ada kawin bebong sama manusia, sama anjing. Iya. Makanya Lalu mereka pendeta-pendetanya mendalili seperti Kristen Indonesia mendalili Yesus Tuhan hari ini, nggak nyambung. Cara mereka mendalili, membenarkan perkawinan, kawin manusia dengan babi,
laki-laki dengan laki-laki, cara mereka mendalili seperti orang Kristen Indonesia mendalili Yesus dan mendalili kekristenan hari ini. Seriusan, gak nyambung. Saya pernah lihat tweet itu, dialog bagaimana cara mereka mendalili pernikahan sejenis. Langsung dia pakai salib, pakai semacam toga apa namanya itu, seragam. Dia pendeta. Gak nyambung. Sekarang boleh saya tanya Pak, atau kalian takut ditanya? Lo. Berat sih Kamca kalau nanya. Lo. Saudara kan sudah nanya. Kan Anda sudah nanya. Kalau giliran itu berarti giliran saya. Kecuali kalau Anda mau nanya saja. Kan Anda tadi nanya keamanan. Nah, sekarang saya dong. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Yesus mengajarkan poligami? Dan menjadi praktisi poligami? Silakan. Memang Lukas 18:29 nomor dan 30, Yesus mengajarkan secara eksplisit poligami. Dalam bukunya Jesus the Man, Profesor Barbara Tering mengatakan Yesus punya istri 2. Dikonfirmasi oleh Pak Karol, nanti Pak Karol naik kalau bisa. Pak Karol bahwa Yesus kawin 2 kali. Istri pertama Maria, istri yang kedua adalah Rosipa. Rosipa. Istri yang kedua adalah Lydia. Rosipa mirip ini Yunani. Nah, sekarang pertanyaannya, sebentar saudara. Kenapa Tuhanmu berpoligami dan mengajarkan poligami? Silahkan. di mana dari tanya? Lukas 18:29-30. Bacakan. Bacakan. Nih kata Yesus. Ini adalah memfitnah. Aduh, memanglah kalau muslim ini asik fitnah aja kerjanya macam. Kalian diberi waktu membacakan, nggak mau. Aku yang beri statement, kalian bilang fitnah. Baca kalau begitu. Kau berbohong 3 hal. Makanya kalian silahkan baca. Makanya baca. Pendusta. Makanya ini orang disuruh baca sendiri nggak mau. Sambil nuduh-nuduh orang bohong. Di mana Yesus mengajarkan Lukas poligami? 18:29-30. Agam nggak paham. Kalau kau masih Islam, nggak ngerti, nggak sampai akalmu mendalami Alkitab, bos. Lukas 18:29-30 dibaca dulu. Nggak mau baca kan? Malu, karena di gerejanya diajarkan kayak tadi ajaran kasih ternyata pemerkosaan semua. Ajaran kasih ternyata dikubur bayi-bayi di sana di Vatikan. Sekarang ajaran poligami ternyata Tuhannya mengajarkan poligami, praktisi poligami pula. Gak ada adil begitu, gak ada requirement adil nggak ada. Quran mengatakannya. Lukas 18:29-30 baca dulu, berani nggak? Berani? Dusta. Nggak berani dia. Kenapa dia nggak berani? Karena dia sudah baca. Ternyata ajaran gereja selama ini yang mempromosikan Kristen ini nggak boleh poligami. Emang bisa nilai plus gitu dengan mengkampanyekan itu? Nenek lu kiper. Tuhan mau aja poligami. Menurut Profesor Barbara Tering, Jesus the Man. Jangan salahkan saya. Aku udah disalahkan terus. Saya baca Bible, aku yang disalahkan. Iblis kaucan. Gara-gara baca Bible aku jadi iblis. Dasar. Ayo, siapa yang Kristen yang berani baca Bible? Teman-teman Kristen lihat, di antara Kristen di atas tak ada satupun yang berani baca Bible. Malu mereka. Lihat, nggak berani baca Bible. Lihat, nggak berani mereka. Malu, satu kabur. Takut mereka baca Bible. Malu, takut mereka lari tunggang langgang dari Bible. Pantas di gereja diketekin mulu. Udah dia baca itu. Dalam hatinya begini. Aku dengar tadi dia bilang begini. Oh mak bener juga ya kata kalian. Dasar. Kenapa aku masih bilang ke LAI hapus dulu itu supaya kampanyenya jago. Hapus. Anwar Chen, tolong hapus beberapa ayat dalam Bible. Kita kan udah biasa melakukan itu kan.
konsililah dulu. Jemaat gimana? Ah, jemaat urusan nanti, mereka gampang dibohongi kan. Baca, hapus dulu, tipek dulu, buat TB 2 plus. Ayo baca. Kenapa? Kalau kalian baca, kalian bisa mengoreksi saya. Lari tunggang langgang. Udah baca tuh Kang Chan, dia udah baca. Bener juga. Kenapa kalian alergi pada Bible? Ya Allah, ya Rabbi. Kabur. Udah ngedongengnya. Bukan ngedongeng, itu Bible, Pak. Lukas dongeng. Lukas berapa? 18, 29, 30. Lukas pasal 18. Baca Sar, yang keras. Lukas 18 ayat 29 dan 30. Ayat-ayat. Lukas 18 ayat 29 30 ya? Tekan yang keras. Mau pakai toa? Iya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, oke. Orang tuanya atau anak-anaknya, aku akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Apa yang salah? Berlipat ganda itu satu atau lebih dari satu? Apa yang berlipat ganda? Berlipat ganda itu satu atau lebih dari satu? Apa yang berlipat ganda di sini? Iya, kita jawab itu, karena datanya sudah disebutkan barusan. Kalau nanya apa lagi, masa nggak baca? Yang saya tanya, berlipat ganda itu satu atau lebih dari satu? Ini apa kaitannya? Kaitannya berlipat ganda itu satu atau lebih dari satu? Jujur jawab. Lihat, bagaimana Kristen harus berbohong dengan Bible sendiri. Saya tanya, berlipat ganda itu satu atau lebih dari satu? Iya, lebih dari satu. Kalau berlipat ganda lebih dari satu. Lebih dari satu, terima kasih sudah jujur. Baik, kita pegang ya. Lipat ganda itu lebih satu. Siapa orang yang meninggalkan istrinya akan diberikan lebih dari satu? Saya tanya, kalau lebih dari satu istri namanya poligami atau monogami? Lebih dari satu istri atau apa? Ada kan? Saudara, kalau diberi istri lebih dari satu, punya istri lebih dari satu nih, namanya poligami atau monogami? Adakah disebut di situ? Iya. Tadi kau baca, yang meninggalkan rumahnya, istrinya, badutnya, tadi badutnya ada, istri yang ada. Yang meninggalkan istrinya akan dipilih berlipat ganda. Ada tekstual di situ. Saudara, pertanyaan saya, dengar, kalau diberi istri lebih dari satu, namanya monogami atau poligami? Aduh, inilah saudara, yang saya tanya poligami atau monogami, punya lebih istri lebih. Tidak ada dikatakan di situ istri berlipat ganda, ya. Loh, coba baca lagi nomor 29. Tidak ada disebutkan di situ. Nomor 29. Baca dulu nomor 29. Iya, kalau seseorang meninggalkan rumahnya dan istrinya, iya, terus itu akan menerima lipat ganda, tapi bukan istrinya berlipat ganda, bukan anaknya berlipat ganda, tetapi sesuatu yang lebih daripada itu. Ini orang yang nggak percaya Yesus ini. Yesus katakan diberi berlipat ganda, nggak berlipat ganda, kata dia. Istri yang berlipat ganda, inilah otak cabul ini memang kemana-mana. Yesus katakan istrinya berlipat ganda. Membawa kesesatan, sehingga apa yang terjadi? Ajaran Yesus itu banyak, ajaran Yesus disebut kesesatan. Tidak jauh dari selangkangan. Berceramah itu mulai emosi dia. Kenapa Kristen tiap bertemu Bible emosi? Kenapa emosi? Kang Chan, kalau ajaran Yesus itu dikatakan ajaran cabul, berarti Yesus ajaran cabul dong. Iya. Ini ada orang Kristen sendiri. Parah ini benar. Hujat ini. Saya laporkan ke Polda.
Parah. Ini saya laporan ke Polda loh kau ini. Nguta jujat Yesus. Masa Yesus sebut cabul? Parah si Isar nih. Parah. Kemarin temannya mengatakan Yesus terkutuk. Sekarang Yesusnya dikatakan cabul. Parah Isar nih. Penghujatan ini. Ih, dasar. Jadi jangan seenak jidatmu menafsirkan ayat-ayat di Bible. Tobat. Saya tanya, kan kau yang bilang tadi lebih dari satu, bukan saya. Kau katakan Yang lebih dari dimaksud satu. Di situ orang-orang yang mengikuti dia ditinggalkan rumah dan anaknya oleh karena Allah akan memberikan lipat ganda, ya. Satu atau lebih dari satu kalau lipat ganda? Bukan perempuan yang diganda-gandakan di sini. Lipat ganda itu satu atau lebih dari satu? Rewardnya itu bukan perempuan ataupun anak di dunia ini, tetapi sesuatu yang lebih ilahi. Apa? Gitu loh. Apa? Hidup kudus sama seperti malaikat di dalam surga. Kang Chan membaca narasi, kau yang menafsirkan. Setelah itu kau tuduh Kang Chan menafsirkan. Hidup kudus di mana? Hidup kudus di mana? Hidup kudus di mana? Rewardnya hidup kudus, saudara. Rewardnya hidup kudus di mana? Hidup kudus di mana? Gadis-gadis montok berpayudara. Ih, shit, mereka dengar. Lihat, kalau ketemu Bible pasti error. Kenapa Kristen kalau ketemu Bible pasti? Ini alasannya di gereja jangan dibuka Bible-nya. Jangan dibuka Bible-nya karena khawatir jemaat error. Lihat ini Kristen di bawah, lihatlah. Ketika bertemu Bible-nya, mereka langsung lihat di dalam surga. di dalam surgamu itu penuh dengan perkawinan, saudara. Wahyu pasal 19 perkawinan anak domba, kawin. Wahyu 21 jemaat adalah mempelai pengantin perempuan, kawin. Wahyu Matius 25 nomor 10 dimasuk kalian ke dalam perjamuan, kawin lagi, kawin. Di surga kalian, saudara, di gereja diajarkan, oh itu perumpamaan kawin. Di surga kalian tuh banyak kawin mengawin, seriusan. Keturunan Yesus, nenek moyang Yesus itu penuh dengan persundalan. Kejadian 38 Anda buka, penuh dengan persundalan. Jadi ajaran Yesus, ajaran poligami. Wah, Lukas 18, 29, 30. Jelaskan kepada saya, kenapa tidak disebut poligami? Yang ketiga, di gereja surga kalian itu ajarannya kawin-kawin. Wahyu 19 perkawinan anak domba. Wahyu 21 bahwa mempelai pengantin perempuan. Lola Isar, jemaat. Isar kawin dengan Yesus. Terus ya. Ya di-mute lah. Nah, sampai merajut turun, menyerah. Teman-teman kalian, ini yang sedang diluruskan nih, lihat. Di gereja kalian dipromosikan kan, Kristen ini ajaran kasih. Ternyata lihat perilaku, lihatlah dari buah-buahnya Kristen-Kristen di atas ini. Tak ada satupun buah kasih, termasuk Pak Isa dan seterusnya. Lihat dari tadi, tak ada satupun buah kasih. Dua, poligami. Diajar, Kristen itu melarang poligami. Wahai wanita-wanita yang tidak suka poligami, sini masuk Kristen. Nenek lu kiper, Yesus yang mengajarkan poligami. Sedangkan Yesus bukan kata orang Islam, Barbara Tering, profesor Kristen. Apa kata dia? Dia buka buku Jesus the Man. Dia kasih literaturnya dalam Bible dan dalam The Dead Sea Scroll. Apa kata dia? Kata dia Yesus punya 2 orang istri. Yang pertama adalah Maria, yang kedua adalah Rosipa, Lydia. Tidak. Nah, sekarang Yesus pun sebagai pengajar poligami. Yesus praktisi poligami, bertentangan dengan ajaran Kristen kan? Promosi-promosi di gereja ini, Lukas 18, 29, 30. Promosi-promosi gereja ini ternyata dibantah langsung oleh Yesus. Inilah alasan kenapa kalian Kristen tidak bisa ngacung di gereja. Ngacunglah di gereja. Ini keselamatan. Quran mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Lihatlah keluarga kalian. Nah mau kalian ikuti pendeta itu. Mereka hanya memberikan interpretasi, menafsirkan menurut mereka sendiri. Lalu kalian berpegang pada interpretasi mereka. Inilah gak ada disebutkan dalam Bible.
Tidak ada diajarkan oleh Yesus. Seluruh ajaran. Berikan kepada saya satu saja. Satu saja ajaran-ajaran gereja yang dikonfirmasi benar oleh Yesus. Tak akan kalian temukan satu pun, gak akan. Jika kamu ragu Apa? atas kitab yang kami turunkan kepadamu, maka bacalah pembaca kitab yang sebelum kamu. Oh, malah yang di Pembaca kitab hafal Yohanes 1 sampai 3 aja enggak. Saya tantang. Siapa yang bisa membaca hafal tanpa melihat teks? Kristen, ini tantangan sudah seminggu, saya perpanjang lagi sebulan. Siapa yang bisa sebentar Pak. Siapa yang bisa menyaingi? Iya sebentar. Siapa yang bisa menyaingi? Kalian satu perikop tahu, satu halaman itu bisa 2 perikop, 3 perikop, 4 perikop, 5 perikop. Satu paragraf. Satu perikop kalian hafal, saya 2 halaman Quran. 2 halaman Quran saya hafal, kan? Saya presentasikan hafalan saya, kalian presentasikan hafalan satu perikop. Sepertiga, seperlima halaman. Kalian masuk ke perikop selanjutnya, saya masuk ke 2 halaman selanjutnya. Kalian masuk perikop selanjutnya, saya masuk 2 halaman berikutnya. Tantangan. Saya Kang Chan, sebentar dulu. Sebentar dulu. Saya menantang Kristen untuk membuktikan firman Tuhan, kekuatan dari yang diklaim firman Tuhan. Itu omong kosong isi. Apakah tuh firman Tuhan itu bersenyawa dengan manusia? Saya tantang. Siapa Kristen yang bisa menghafal Yohanes 1 perikop 1 sampai 18? Saya menunjukkan 2 halaman pertama dalam Quran. Kalian masuk ke dalam perikop selanjutnya, 2 halaman saya masuk lagi. Kalian masuk ke perikop selanjutnya, 2 halaman, bayangkan. 2 halaman berbanding 1 perikop. Saya tantang. Ini berlaku 1 bulan. Hadiahnya dari saya 500.000. Gitu. Kalau nggak ada, nanti mungkin ada yang nyumbang. Kalau nggak ada, ya. Saya 5 juta. Oh, 5 juta maksudnya. Ini doang apalnya. Nggak bisa judul, enak aja judul. Emang lagu judul. Nggak bisa. Saya tantang siapa saja di antara kalian, pendeta, gembala, pastor yang suka ngoceh, termasuk apologet Kristen. Saya tantang mereka hafalkan 1 perikop, saya sodorkan 2 halaman Quran. 1 perikop dengan 2 halaman Quran. Boleh Bebas versi. KYT, King James, Bebas. TB1, TB2. Bebas Ternyata versi. penghafal itu adalah gorila, ya. Gorila itu memang tukang hafal, tetapi IQ-nya rendah. Gitu. Allah, macam kau bener aja. Tantangan balik. Ayo, selamat siang. Ku tantang apologet Islam, Ustadz, ayo sama saya. Apa tantangannya? Ayo, Apa tantangannya? ayo. Apa tantangannya? Tantang terus, tapi kalau ditanya kok main kick, main mute. Oke, saya tantang sekarang. Oke. Silakan. Bisa nggak Tuhan dibunuh? Oke, gimana caranya gelar dibunuh? Yeay. Bukan itu yang saya tanya. Bisa nggak Tuhan dibunuh? Baru juga detik pertama udah keluar kata botol. Dasar. Tantang Kristen. Baru detik pertama. Makanya saya tanya, bisa nggak Tuhan dibunuh? Ya, bagaimana gelar dibunuh? Bisa nggak Tuhan dibunuh? Bukan itu yang saya tanya. Saya tanya, bisa nggak Tuhan dibunuh? Nantang. Dijawab, bisa nggak Tuhan dibunuh? Tidak bisa gelar dibunuh. Gimana mau Tidak gelar bisa, dibunuh? bagus. Apakah Yesus dibunuh? Ya, manusianya dibunuh. Kenapa? Manusia ini gelar. Kok manusia dibunuh? Mana sih? Gelar manusia gelar. Ada manusia, ada hewan, ada Tuhan. Manusia itu gelar. Saya tanya sekarang, Yesus dibunuh tidak? Ya, manusianya dibunuh. Ya. Dah, selesai mau sholat Jumat. Mencret ya. Tantangannya langsung selesai dalam 5 detik pertama. Alhamdulillah. Sekarang terbuka tantangan membuktikan firman Tuhan. Tantangan antara 2 halaman Al-Quran. Sebentar dulu. Berisik kalian berdua. Kalian berdua berisik kan sendiri. Kali ini Kristen kayak agak kanjing mengguguk. Kalian berdua nggak bisa ada. Bisa nggak kalian beradab Bisa nggak kalian beradab seperti Islam? Bisa nggak kalian ini beradab gitu seperti Islam?
punya rasa malu gitu. Bisa. Jangan seperti anjing mengguguk. Nah, nih tantangannya. Kalian ditanya tadi Tuhan bisa dibunuh nggak dijawab. Tantangannya adalah 2 halaman Quran oleh saya, 1 perikop oleh kalian. Live, open cam, 500.000, majutal 500. Tambah masuk ke perikop selanjutnya. Jangan ada miss, jangan ada 1 huruf pun yang miss. Jangan ada 1 huruf pun yang miss. Perikop selanjutnya, saya 2 halaman selanjutnya. Perikop selanjutnya, saya 2 halaman selanjutnya. Siapa yang paling lama bertahan dengan hafalannya? Nah, mana? Coba. Saya tantang. Di komennya Indah Apoteker. Saya kasih obat bisul kau. Saya tantang kalian Kristen, ajak gereja-gereja kalian. Kita tanggal berapa sekarang ya? Sebentar dulu. Tanggal 17. Saya closing sampai akhir April. Kalau enggak ada akhir April, ini kita rekam. Tidak ada sampai akhir April, tidak ada Kristen satupun yang bisa menghafal. Berarti ini bukan firman Tuhan. Allahmu perintah menghafal Al-Quran di mana? Saudara, bisa nggak Tuhan dibunuh? Di sana suruh baca, bacalah. Bisa nggak Tuhan dibunuh? Di situ bukan menghafal. Bisa nggak Tuhan dibunuh? Di mana perintah Allahmu disuruh perintah membaca, menghafal di mana? Bisa nggak Tuhan dibunuh? Oh, Tuhan ngada-ngada. Berarti orang Kristen sudah kalah sebelum bertarung. Nah, mulai mewek kau. Lihatlah. Iyalah. Ya, hafal itu bagian daripada ikro. Lihatlah bagaimana Kristen mereka ini kesulitan dengan Bible-nya sendiri. Lihat. Ada pendeta yang berani ada. Nggak ada. Mana jemaat silakan baca perikop Yohanes 1 nomor 1 sampai 18. Baca. Oke, tunjukkan di mana perintah. Baca dulu. Yohanes 1 sampai 18. Baca. Jangan lihat, harus open cam. Anda open cam Yohanes 1 sampai 18. Saya bacakan 2 halaman pertama. Baca atau dihafal? Dihafal lah. Kiamat aja nyerah itu, Kang Chan. Kiamat di Batar Kristen terkeren itu begitu ku tantang. Terbodol itu mah. Dibandingkan mereka berdua ini nggak ada apa-apanya. Kami di sini, ayo buktikan. Ya buktikan, open cam yuk, open cam. Kita mau sholat Jumat nih, open cam. Anda baca Yohanes 1 nomor 1 sampai 18. Dalam surah berapa ya? Kemana-mana. Dulu hafalan dulu, silakan. Bisa nggak? Kalau nggak bilang enggak. Saya bisa sodorkan 6 halaman pertama. Anda bisa tunjukkan 1 perikop? Tunjukkan dulu. Nggak bisa. Alhamdulillah ya. Tapi saudara-saudara di atas Kristen ini tidak bisa satupun. Alhamdulillah. Tapi tantangan tetap berlaku ya. Kita mau sholat Jumat di sini. Tantangan mau tetap berlaku. Saya undang siapa saja Kristen yang bisa menghafal 1 perikop. Yuk dari Yohanes 1 ya. Tanpa salah. Saya sodorkan 2 halaman Quran, 2 halaman loh. 1 perikop itu dalam 1 halaman bisa 2, 3, 4, 5 perikop, bisa 4 perikop kalau terserah. Bisa sampai berapa perikop? Jadi paragraf lah. Saya jangan paragraf. Saya kasih surplus berkali-kali lipat. 2 halaman. Kalian 1 perikop, saya 2 halaman Quran. Kalian 2 perikop, saya 4 halaman Quran. Tanpa merem. Merem ditutup oleh katel. Saya tantang. Saya tutup mata, bukan pakai kacamata bolong kayak orang-orang Kristen debater, kacamata hitam tapi ngelongak-ngelong sini. Tutup pakai sarung, pakai kain, pakai apa, tutup mata, baca Yohanes 1 tanpa ada salah. Kalau ini tantangan buat seluruh Kristen se-Indonesia ya, se-Indonesia. Kami di sini nggak lari-larinya kau. Ya silahkan baca Yohanes 1 nomor 18, 1 sampai 18. Dulu perintah menghafal. Ini orang kayak udah mau naik ke ring tinju, disuruh naik ke ring tinju, nanti dulu mana aturannya, mana. Naik kok kalau berani. Menghindar dulu, suruh naik ke ring tinju malah mana kolor aku, mana kolor. Kalau berani naik ke ring tinju sekarang. Coba bacakan Yohanes 1 sampai 18.
Iya, kami di sini. Udah bukan diri kamu, udah dari Nggak berani ah. Sudah, berarti kita hitung ya. Nama-namanya kita list. Gordon alias Major dan Pak Isar, mereka gagal untuk menghafalkan Yohanes 1. Yohanes 1. Yohanes 1 pasal 1 perikop 1. Orang ini suka mengisi diri. Atau 3 ayat. Ayat 1 2 3. Jauh dari fakta kau. Enggak hafal juga. Tidak hafal juga, masuk langsung terasa. Kasihan. Selesai ya. Baik, kita sholat Jumat teman-teman, Mbak Indah, Ustadz Dio. Lumayan hiburan. Quran mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya Allah yang telah menurunkan az-zikra Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan Allah juga yang akan menjaganya. Si Jor. Ya, Ustaz. Mohon maaf, nanti kalau Jumatan imamnya dilihat dia pakai baca ataupun hafalan dia. Hafal dong. Imamnya nggak pakai kalung salib. Kalau pakai yang kalung, tapi memang ada dua di masjid, imamnya dia tidak lihat teks, tapi yang diucapkan sama dengan teks. Di gereja tidak lihat teks, tapi bertentangan dengan teks. Di dalam teks dikatakan Yesus anak domba, di gereja dikatakan Tuhan. Beda. Kita salat Jumat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belajarlah kalian dulu tentang iman kalian, biar jangan kutak kacir kalau kamu ditanya. Kenapa? Kalau nggak rungkat aja lah. Sholat Jumat dulu kalian, weh. Jumatan. Saya nggak Jumat saya. Saya jagain oten, takutnya ngerusak. Nggak ada yang merusak oten, justru membawa ke jalan yang benar kalian. Biar tahu kalian jalan yang lurus, jangan cari yang lurus terus. Siratul mustaqim. Kita buktikan siapa yang hafal kitab suci, siapa yang enggak. Di mana perintahnya? Ustaz, di mana perintahnya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an itu untuk dihafal. Apakah ada yang mau mengambil pelajaran? Ini adalah pertanyaan lil amr. Pertanyaan lil amr, diperintahkan. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Nah, kami umat Islam diperintahkan untuk mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan taati. Makanya banyak umat Islam yang hafal Al-Quran. Nggak ada umat Kristen yang hafal Bibel, nggak ada. Wa inna jam'ahu wa qur'ana. Nggak ada. Aku dikasihkan akal, mau dikasih pikiran. Mayor. Nggak ada ya. Kemarin Billy depan aku kumion. Kenapa salah bacanya? Aku yang Muslim aja hafal Bibel kau kok. Kau yang Kristen nggak tahu apa-apa. Ya, coba pesan isi kepalamu cuma firman doang. Baik, berarti udah bisa kau Quran berarti. Ya aku udah tahu dalam Bibel kau itu. Yesus bukan Tuhan. Ini bacaan ketika. Oke, artikan saya Maryam 1. Silakan. Kalau kau udah paham Al-Quran. Oke, kita buktikan. Maryam 1, artikan kamu saya apa tuh? Kita buktikan ya. Saya nggak ada yang bisa menjelaskan itu. Saya tanya Islam juga yang udah guru dia. Hanya Allah yang tahu. Silakan, kalau bisa kau saya Al-Quran, ayo. Maryam 1 bacakan. Apa? Kau mau buktikan hafalan atau gimana nih? Buktikan dulu, kalian kau udah paham Quran. Berarti apa yang di dalam Quran udah kalian mengerti apa artinya. Sebentar. Maryam 1 artinya apa? Kami bertanya itu, silakan. Enggak, tadi kita buktinya apa? Pembahasannya apa?
Iya, kalian kau udah kata kalian udah mengerti Al-Quran, berarti udah paham apa yang dikatakan dalam Quran. Maryam 1 itu artinya apa? Itu kami sampai sekarang belum tahu. Tadi artinya. pembahasannya hafal Quran. Sebentar. Tadi pembahasannya hafal Quran atau tafsir Quran. Berarti nggak tahu Iya, artinya. Maryam 1 Ustaz Dio. Aku mau bertanya ini. Nah. Ini sebenarnya artinya apa? Iya. Kok Iya, tadi kita kemarin, pembahasan kalau belum tahu. sebentar. Pembahasannya tadi siapa yang menghafal kitab sucinya atau siapa yang mengerti kitab sucinya? Bang Yang mana nih Gordon, pembahasannya? kalau menghafal Bang Gordon tuh mantra Bang Gordon. Makanya Slim ini penghafal mantra. Nah, lihat kan, inilah Kristen teman-teman. Mereka hanya bisa menghujat, ngolok-ngolok, tapi tidak bisa berdiskusi dengan ilmiah. Nggak bisa. Itulah Fakta kok Kristen. menghujat sih? Itulah Kristen. Fakta kok menghujat? Arti menghujat apa sih? Apa faktanya apa? Tunjukkan kepada saya di mana Faktanya datanya kalian dalilnya ini, bahwa Al-Quran ya, itu adalah mantra. Di mana? 90% Indonesia Tunjukkan ini datanya. umat Islamnya, Ya, tunjukkan datanya. Di mana datanya Al-Quran itu mantra? Di mana datanya, monyet? artinya tahu menghafal aja. Ah, mana datanya? Ini Sadio. Coba kau hafal nggak doa bapak kami? Coba, aku tanya, kau hafal nggak doa bapak kami itu? Hah? Coba bacain aku doa bapak kami itu, Cuk. Bacain, Cuk. Sia-sia bacain ke kau. Ah, coba buka mulut kau. Prih. Menghujat aja. Dari tadi kau disabar-sabari ya, nggak punya adab kalian ini. Tadi kita diskusi baik-baik. Kalau mau nantang Kalau kau kita Gordon, buktikan. dengerin Mayor. Kalau kita mau berdiskusi bermartabat, jangan merendahkan. Dari tadi ada nggak yang menghina Bible? Yang direndahkan tuh kalian. Ustadz Dio dari tadi ada nggak melecehkan Biblenya? Nggak ada aku melecehkan, nggak ada. Aku Nggak begitu. ada. Kang Chan tadi tidak ada. Justru terpaksa, terpampang di depan kami semua. Kalian itu tidak pernah baca Bible. Betul. Makanya kalian beleng-beleng. Nggak Coba bisa lihat lawan tadi. narasi. Lukas Narasi kita nggak 2. bisa dilawan, Bang Dian. Makanya mereka ngolok-ngolok. Makanya jangan begitu kalian. Aku ini nggak pernah. Aku ini ada Bible nih, lihat nih di mobilku. Nggak pernah aku taruh di bawah, taruh di atas tuh. Kenapa? Kami menghargai loh. Kau Gordon, ya jangan tampilkan diskusi model anak-anak tuh, olok-olok tuh. Apa yang mau kau umumkan dengan kami? Sejak kapan kami tertarik gaya tengil kalian Kristen-Kristen ini? Coba menghujat aja bisanya. Yang kami ini. Kami tantang pendeta. Kami sekarang sekelas jemaat dulu, kalian hadapi dulu. Betul Nggak usah. Pendetamu aja mencret ku buat kok. Tadi kalian mengakui. Pendetamu, hei, dengerin aku. Dengerin. Pendetamu aja mencret di depan aku. Salah baca Biblenya, aku koreksi. Ya, Kau depan aku Gordon. ada komentar Dian. Aduh Dian kalau ditanya Quran, oh, translate. Kau belum tahu ya, Dian Pratama itu moderator terkejam. Untuk yang begini Ustaz Dian nggak usah, biar saya aja, nggak apa-apa. Oke, siap. Kalau mau diskusi baik-baik. Aku diam kan dari tadi kan? Masih kuhargai kau. Untuk apa coba Mayor kau kalau olok begitu coba? Untuk apa coba? Kau tuh mengolok-olok coba. Apa yang saya olok? Coba. Tadi Kang Chan itu menantang kalian untuk apa coba? Justru kalian harus bersyukur. Oh iya, masa kami kalah sama Muslim? Masa mereka lebih tahu Biblenya daripada kami? Masa mereka bisa memkanter kami dengan data Bible? Gak mikir kau? Gak malu kau? Kita menghafal dalam Alkitab tidak ada. Loh, makanya kalian kedodoran terus kalau diskusi kan? Kami disuruh meyakini untuk Meyakini apa? Tahu juga tidak. Oke, berarti kau paham Quran. Loh, aku tanya sama kau. Kau mengatakan kau meyakini tanpa memahami. Bagaimana kau meyakini sementara kau belum paham? Apa hakmu? Coba aku tanya. Kalau dasar keimananmu kau bawa. Dengar dulu. Aku tanya sama kau. Ada orang diperintahkan bikin bakso. Rumusnya dikasih, resepnya dikasih. Enggak dibaca langsung praktek. Bisa nggak itu orang? Bisa nggak? Gordon jawab. Kau bisa dong, kau tidak tahu rasa. Kau memang dia pintar merasa, berarti dia tahu apa yang kurang, apa ini. Lah makanya minimal baca resep nggak?
Ya iya dong. Berarti dia harus tahu baca. Nah Kalau nggak tahu baca, makanya kalian ini bagaimana mau praktek, bagaimana mau yakin? Nanti dulu, cengek. Nanti dulu. Sabar, satu-satu. Bagaimana bisa seseorang Udah saya nasihati kau di mana-mana. Gak usah. Kau di bawah. Laki-laki itu. Pih. Kau yang nggak pernah bisa jadi laki-laki. Aku nasihati kalian. Dengerin. Major, dengerin aku. Kalian itu harusnya malu. Berkali-kali kalian itu di depan kami ini kayak ayam sayur. Aku nih ratusan kali mengkoreksi bacaan pendeta. Salah Pak Pendeta, bukan begitu bunyinya. Emang kau pikir kalau Tuhan bertuhan, dituhankan, makan dimakan sama artinya? Kok bodoh kali kalian ini? Ya, Bang Dian, mungkin si Major tuh penasaran dia mau tes kita paham Al-Quran apa enggak. Mereka kan nggak paham Bible, fix. Nah, biarkan dia kasih kesempatan dia tanyakan kita paham Al-Quran apa enggak. Nggak masalah sih Ustadz, cuman masalahnya begini. Yang perlu kalian ketahui itu, izin sebentar Ara. Yang diperlukan itu pikiran sehat dan waras. Kami ini tidak mengundang kalian untuk menghina pribadi kalian, bukan. Betul nggak Ustadz Dio? Untuk menjadikan kita ini sama-sama terhormat. Ya, betul. Ada akal dipakai, digunakan. Kau itu anak kesayangan mamamu. Hamba Tuhan. Tuhan memberikan kasih sayang sama kau. Masa kau datang kemari untuk cuma meledek, mencemooh? Tuhan Yesus. Ya makanya karena itu, dengerin Gordon. Kan Tuhanmu mengatakan kasih, betul nggak? Ya iya, beda. Nah, makanya tunjukkan kasihmu itu dengan cara beradab. Dengerin aku. Tunjukkan cara engkau mengasihi manusia itu dengan beradab. Tidak mengolok-olok, tidak merendahkan. Begitu dong. Masa kayak anak kecil, kau udah tua. Gak lucu ini diskusi nih. Tambah lama tambah hancur Kristen ini kelihatan norak kali, kampungan kali. Tadi contoh tuh, Kang Chan itu justru memotivasi dirimu. Oh iya, saya ini babak belur terus sama orang Islam. Ditanya apa, jawab apa. Loh, kalau begitu, kau lupa kata Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Pakai akal kan? Bagaimana kau pakai akal, cuma imani saja? Kalau kau siap lanjut Ustaz Dio, enggak apa-apa, baru begitu. Kami tahu Tuhan lanjut Ustaz Dio. Ya udah Gordon, Gordon. Kita namanya. Diskusi baik-baik aja kita. Udah, kalian yang mau ribut di bawah aja kalian. Bang Dian itu moderator di sini, dia punya hak untuk ludahin kalian. Kan kalian kurang ajar. Kalau enggak kalian kurang ajar, enggak bakal diludahin. Ya, silakan Gordon. Baik. Tadi coba kita baca dulu di Apa? Oke, di Ali Imran 93 bacakan dulu. Kita tolong dulu Ustaz Dio. Ali Imran 93. Nah, Bu, bacalah. Aku satu di sini. Nah, itu selalu begitu alasanmu. Makanya aku malas. Iya, aku malas diskusi sama kau tuh begitu, Bang. Major. Kau selalu alasanmu satu device. Tapi kalau framing nomor satu kau. Saking seperti ini model-model diskusi di komal-komal sekarang. Ada sekarang komal indikator. Kalau dia ditanya tentang imannya, tentang Quran, tidak mau, hanya taunya bertanya tentang Alkitab. Ya sekarang kan aku persilahkan kau bertanya. Alasanmu satu device, cemananya kau? Iya, maksudku ada indikatornya kemarin. Pokoknya Jor, kalau ada Islam kau ajak diskusi, nggak mau ditanya Qurannya, berarti itu bukan Islam, berarti Muslim. Mampu nggak? Kau sudah dikasih kesempatan untuk bertanya. Di Facebookku cuma satu. Cemana kau? Ali Imran 93 loh, Ustaz. Iya, Ali Imran 93 kau baca. Kenapa Ali Imran 93? Kenapa? Ada apa? Oke, di situ aku ambil itunya aja, poinnya aja. Di situ Nabi Muhammad itu kok diperintahkan membaca, bukan menghafal.
Mana tertulis di situ? Bacalah, baca. Ambillah Yuk, kitab makanya kau Taurat. baca, makanya kau baca. Makanya kau yang baca. Aduh. Handphoneku dipakai satu lagi sama rumah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Serba salah kita nih diskusi sama Kristen. Nanti dia bilang ngomong marah. Ada dua bahasa di dalam Al-Quran itu tentang bacaan. Ada yang pertama utslu, ada yang namanya ikra. Nah, kalau utslu memang betul-betul baca yang di teks itu, utslu ma'uhiya ilaika min rabbik. Ada yang ikra. Ikra ini memahami. Ini berikut dengan pemahamannya dan juga hafalannya. Makanya sholat itu harus dihafal, nggak ada. Nah, ini yang Rasul katakan, sallu ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Rasulullah sholat nggak bawa kitab ataupun mushaf. Nah, untuk itu pahami hal ini kepada umat Islam semuanya, ya memang harus menghafal gitu. Kalau di Kristen kan bebas, nggak ada istilahnya tidak hafal, nggak paham. Orang tiap hari juga gimana mau menghafalnya, direvisi terus. Baru hafal ini, tahun berikutnya 5 tahun mendatang udah beda lagi ininya, kalimatnya. Susah menghafalnya. Ya jelas beda lah Islam dengan Kristen. Di Islam itu firman itu menjadi buku, menjadi kitab. Kalau di Kristen Bukan lain lagi pembahasannya kan. Abu direvisi pun kan nggak menohok banget, Bang. Kemana-mana ini, kemana-mana. Ngeles terus. Kemana-mana, nggak nyambung udah ini. Revisi pun ada jaraknya. Jadi nggak Udah kemana-mana ini nggak nyambung. Jadi gimana, mau lanjut apa enggak? Kalau nggak lanjut aku mau sholat Jumat ini. udah sholat Jumat lah kalian dulu. Aduh. Kau pun sudah dikasih kesempatan. Tapi kasih alasanmu aja di bawah. device-nya satu. Nanti dia udah sholat. Nanti nggak dikasih kesempatan, dibilangnya kita framing. Cemananya kalian ini? Serba salah memang. Kau siapkanlah perangkatmu. Udah dikasih, udah dikasih itunya clue-nya. Iya, kau baca. Baca. 93 dikatakan Iya, di kau sana. baca. Jangan Bawalah, bawalah Taurat. Major. Biar aku yang gimana? Biar aku baca. Oke, bacakan. Jangankan membaca, kau sebutkan Ali Imran sekian, aku udah hafal ayatnya. Kullu ta'ami kana halal li bani Israil. Maksudku kita diskusi itu kau baca, biar sama-sama enak kita diskusinya. Jangan sampai nanti aku jawab kau bilang aku dongeng. Sedangkan kau ndak buka di situ. Nanti aku jelaskan apa perbedaan antara, sebentar, dengarkan. Nanti aku jelaskan apa perbedaan antara tilawah dan qiraah, antara kata tala yatslu dengan qara'a yaqra'u. Nah, nanti kau nggak paham di situ, harus kau buka di situ, kau baca, baru enak diskusinya. lagi pula di dalam Al-Quran itu ajaran Islam yang namanya tiap-tiap huruf diganjar itu. Artinya memang orang harus menghafalnya. Bahkan yang mengingkari satu huruf aja, Imam Ali mengatakan, man kafaro bi harfin minal Quran faqad kafaro bil Quran kulli. Kalau Rasul yang mengatakan man kafaro bi ayatin minal Quran faqad kafaro bil Quran kulli. Jadi mengingkari satu ayat aja, missing, hilang. Nah itu sama aja mengingkarkan Al-Quran secara menyeluruh. Ini hebatnya Islam gitu. Kalau di Bible nggak ada ajaran itu. Karena boleh dikarang-karang aja kitabnya. Oke. Gak punya adab kau memang. Lanjut Ustaz. Yang gak berhadapan dengan aku. Monyet kau. Kau di mana-mana begitu kacau kau. Orang jelaskan baik-baik kok. Saya baru tahu, saya lagi nyopir jadi nggak ngeliat screen itu dia KC ataupun kafir yang lain. Aku oten di atas, apa mau ditanya? Bang Gordon, salam. Salam. Yuk, ayo ditanyalah. Kitabku lah kalian tanya. Biar kami nggak usah buka kamera gitu loh. Itulah Kristen. Sehat, Pak Abu, sehat di Australia. Gimana Pak Abu, sehat? Alhamdulillah, baik. Mantap. Sehat. Lanjut. Saya bentar lagi turun nih, lagi nyopir ini. Kemarau nggak di sana atau hujan? Panas. Oh panas, oh iya makasih. Oke teman-teman yang di ini, yang dekat di sini gimana?
Bang dia nggak sholat. Baru nyampe di Palembang ini, lagi nyetir. Sebentar lagi juga Berarti turun. udah lewat nggak di sono? Jam sholat Jumat belum ya? Oke. Hati-hati bang, hati-hati bang. Ayo silakan. Siapa lagi kita berdiskusi nih? Orang Nggak Timur imbang tuh sholat pesertanya nih. Tanggung. Iya. Atau dirungkat dulu Mbak Rosifa. Oh Mbak ini Mbak Indah gimana? Kayaknya laki-laki kayaknya ke masjid kayaknya. Kalian tinggal nanti suruh Sipa aja. Kalau yang laki cuma nanti ke masjid. Rosifa nanti yang paling bercanda kita sama dia. Ya Mbak Rosi. Nanya aja nanti karaokean, nanti nunggu orang itu datang lagi. Sebentar. Saya mau komentari tadi pertanyaan jebakan yang nggak penting sebetulnya bagi Oten, tapi buat ngejebak-ngejebak menang-menangan. Ketika ditanya surat Maryam ayat 1, dalam Islam itu, Al-Quran itu yang ayat yang disebut mutasyabihat ataupun berbentuk potongan-potongan huruf, kaf, lam, ha, ain, shad tadi, itu biasanya, bukan biasanya, setelah itu ada pembicaraan tentang Al-Quran. Artinya, itu pertanda Al-Quran itu berbahasa Arab. Nggak mungkin tulisan Latin, alif, lam, ha, kemudian baru Al-Quran. Nggak ada itu. Jadi yang disebut tadi kaf, ha, lam, ain, shad itu berkenaan dengan huruf harfunida gitu. Harfunida artinya suatu attention kalau bahasa Inggris. Attention supaya orang yang membacanya itu konsentrasi, fokus. Ini berbicara tentang Al-Quran ini. Biasanya setelah itu berbicara tentang ayat yang turun gitu. Kayak alif lam mim, apa selanjutnya? Dalikal kitabullah. Nah, itulah Al-Qur'an. Tidaklah raiba fihi hudalil muttaqin. Begitu juga tadi surat Maryam ataupun surat Toha, ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa. Toha itu to dan ha apaan? Nah, itu attentionnya adalah ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa. Tidak ada tidak diturunkan Al-Quran ini membuat kamu susah. Umar bin Khattab yang